Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kali ini melanjutkan materi kuliah Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya perlu mahasiswa ketahui bahwa struktur lembaga perwakilan rakyat atau lembaga legislatif secara umum terdiri dari dua model. Model yang pertama, lembaga perwakilan rakyat satu kamar atau unikameral, dan model yang kedua, lembaga perwakilan rakyat dua kamar atau bikameral. Untuk mengetahui dan memahami sistem ketatanegaraan Indonesia, pada pertemuan kali ini kita bahas sistem perwakilan rakyat negara Indonesia atau lembaga legislatif negara Indonesia. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Struktur lembaga perwakilan rakyat secara umum terdiri dari dua model, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar atau unikameral dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar atau bikameral. Struktur ketatanegaraan model ini merupakan hasil proses panjang praktek ketatanegaraan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan pada tiga lembaga, yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kita membahas yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan satu dari tiga lembaga legislatif yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan lembaga ini merupakan sifat khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberadaan Majelis Perwakilan Rakyat terkandung nilai-nilai historis yang cenderung dilihat secara tidak rasional, dalam arti jika kedudukannya sebagai suatu lembaga dihilangkan, dapat dinilai menghilangkan satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan kita yang justru dianggap perlu dilestarikan. Salah satu keberatan pihak yang mempertahankan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat berargumentasi bahwa jika MPR ditiadakan atau hanya sekedar dianggap nama dari parlemen dua kamar, maka sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan menjadi berubah. Prinsip permusyawaratan tercermin dalam kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan prinsip perwakilan dianggap tercermin dalam kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pertama berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya,
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut yang tercermin dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Yang pertama, mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memilih dan dipilih. Keempat, membela diri, protokoler, keuangan, dan administratif. Di samping itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kewajiban yang sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 sebagai berikut. Yang pertama, mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Dan yang kelima, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah dan janji. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang kelima, memilih 3 orang calon anggota Hakim Konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi legislasi, merupakan fungsi paling dasar yang dimiliki oleh sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi ini bertujuan agar DPR dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Kegiatan legislasi selalu identik dengan proses pembentukan sebuah undang-undang. Melalui Dewan Perwakilan Rakyat, aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang yang dianggap sebagai representasi rakyat banyak. Yang kedua, fungsi anggaran atau budgeting. DPR selain berfungsi membuat undang-undang, juga berfungsi menyusun anggaran negara dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Dalam menyusun anggaran negara, DPR bekerja sama dengan Presiden. Anggaran dalam RAPBN yang disusun oleh DPR bersama Presiden tersebut nantinya akan dijadikan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam susunan keanggotaan DPR sendiri, ada panitia anggaran sebagai divisi khusus yang mengurusi anggaran negara. Kemudian yang ketiga, fungsi pengawasan atau controlling.
DPR sebagai lembaga legislatif yang dianggap sebagai representasi masyarakat mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintahan dilaksanakan oleh eksekutif. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap eksekutif, DPR mempunyai wewenang untuk melakukan hak angket dan hak interpelasi. Selain memiliki hak angket dan hak interpelasi, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki hak menyatakan pendapat. Maksud dari ketiga hak tersebut sebagai berikut. Yang pertama, hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting, yang strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah yang penting, yang strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat, yaitu hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Selain itu, hak ini juga berlaku terhadap kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional, disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Hak menyatakan pendapat ini juga dapat dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan di Indonesia mencakup DPR dan DPD, yang keduanya secara bersama-sama disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perbedaan keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk mewakili rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan untuk mewakili daerah masing-masing. Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan dalam undang-undang tertentu. Tugas dan wewenang DPD di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini tercantum dalam pasal 22D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberi
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama sesuai dengan pasal 22D ayat 2. Kemudian yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan pasal 22D ayat 3. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah secara rinci diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.